pagi semuanya, saya dengan Dr. Krisliana. Kita berjumpa dalam program Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama Hermina. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang varises bersama Dr. Fabian. Halo dokter. Iya dokter, hari ini kita akan membahas tentang varises ya dok ya. Oke. Baik dokter, kita mulai dari singkat dulu ya dok ya. Apa sih dok varises itu? Oke, terima kasih Dokter Ana. Jadi varises itu merupakan suatu kelainan pada pembuluh darah vena tepatnya, di mana mengalami gangguan katup pembuluh darah vena sehingga dia berdilatasi dan aliran darah itu tidak balik ke jantung secara optimal. Nah, kenapa? Karena pembuluh darah di tungkai, ya, di ekstremitas kita di bagian bawah itu mempunyai katup. Bertujuan karena dia melawan gravitasi sehingga aliran darah yang harusnya naik ke jantung tidak bakal balik lagi ke dalam tungkai bawahnya. Nah, tapi pada pasien-pasien varises, ya, atau kita sebut dengan kelainannya kedokteran itu, yaitu chronic venous insufficiency, dia mengalami insufisiensi dari katup, sehingga katupnya rusak, harusnya dia naik ke atas, dia turun lagi, sehingga berdilatasi pembuluh darah venanya, tekanan vena yang menjadi tinggi, itu yang menyebabkan keluar gambaran pembuluh darah di tungkai bawah, seperti cacing-cacing gitu ya, atau kemerahan awalnya, jadi bengkak. Ya, lama-kelamaan terjadi infeksi atau selulitis itu dok. Seperti itu. Dok, kalau selulitis bisa nggak sih dok terjadi bukan anggota di kaki gitu dok, misalnya di anggota tubuh lain, bisa nggak dok? Bisa. Selulitis itu kan suatu infeksi pada kutaneus lah, atau kulit dan di bawah permukaan kulit. Nah, itu bisa terjadi biasanya karena peradangan saja, belum tentu selulitis itu ada cairan nanah di dalamnya. Dia hanya sebagai reaksi inflamasi. Nah, jadi bisa terjadi di tangan, bisa terjadi di punggung, badan, maupun organ-organ lainnya selain jadi nggak cuma di kaki ya dok? Iya, seperti itu. Baik dok. Dok, kalau untuk cara mencegahannya dok untuk varises ini tuh apa sih dok yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya kita lebih bagus mencegah daripada kita mengobati ya dok. Nah, idealnya ya pasien-pasien pada varises ini bisa mengenai semua usia. Nah, terutama secara epidemiologi perempuan atau wanita lebih banyak dibandingkan pria. Wanita itu perbandingannya 3:1, sedangkan pria itu 2:1. Nah, artinya adalah ya, memang mencegah lebih bagus. Nah, seperti apa? Pertama, kita melakukan olahraga yang teratur. Ya, gimana olahraga teratur itu kan mempompa ya calf kita, calf itu otot-otot di betis kita untuk bekerja secara optimal ya, sehingga pumping si ototnya bagus, maka pembuluh darahnya juga mengalir secara bagus. Itu satu, olahraga yang teratur. Kedua, ya turunin berat badan dong. Biasanya pasien-pasien obesitas banyak nih. Benar dong. Ya, pasien-pasien obesitas itu banyak. Makanya pasien-pasien hamil juga mengenai varises. Iya, benar dok. Ya, pasien habis melahirkan tiba-tiba, dok kok saya ada seperti varises ya. Nah, itu orang hamil. Ya, intinya pasien yang berdiri lama. Nah, jadi kita harus mencegah bagaimana? Ya, maka mereka yang obesitas, yang aktivitasnya tinggi, yang seperti hamil, ya orang hamil, kalau bisa menggunakan stocking. Ya, maka itu kalau bisa stocking itu kita pakai sejak dini loh. Artinya sejak dini itu aja dari awal sebelum kita terkena. Karena stocking itu banyak jenisnya, bukan stocking yang dipakai para artis ataupun para pramugari ya. Ada stocking kompresi, dia punya tekanannya sendiri. Nah, stocking kompresi itu ada tekanannya dari derajat 1, ya dari tekanan sekitar 15 sampai 20 mm Hg. Nanti stockingnya grade 2. Grade 2 itu dari 20 atau 15 sampai 30 dan grade 3 di atas 30 dok. Nah, kriteria untuk pencegahan itu grade 1 tadi. Bisa kita pakai. Banyak kok yang sudah jual dok, kalau kita sebut ada beberapa merek-merek stocking itu dia untuk traveler. Nah, dia seperti kaos kaki dan nyaman dipakai. Itu bisa kita pakai. Itu pencegahan yang paling efektif seperti itu dok, yaitu kita exercise yang teratur dan setiap aktivitas kita kalau bisa menggunakan stocking. Oke dok. Berarti untuk derajat yang ringan aja ya dok ya stocking itu ya dok ya kalau untuk. Betul, derajat ringan stocking. Untuk sehari-hari juga kita bisa. Saya juga menggunakan stocking. Saat saya operasi, pada saat saya beraktivitas, olahraga misalnya saya lari atau saya bermain bola, saya menggunakan stocking. Itu lebih nyaman. Iya, benar-benar. Ya, karena pencegahan lebih bagus daripada kita mengobati. Kalau udah terlanjur ya dok, misalkan udah terlanjur, udah ada bentukan seperti cacing-cacing seperti itu dok, dan ada kayak pelebaran pembuluh darah yang ada di betis kita misalkan, apa yang dok yang harus kita lakukan dok? Oke, yang pertama jangan salah arah. Ya, jangan kita mencari informasi kepada
orang yang tidak tepat dong ya. Jadi untuk itu mungkin dokter yang tepat ya ke kita di Hermina ada dokter bedah vaskuler ya. Kita menangani segala bentuk varises dari derajat 1 sampai derajat 6. Itu bisa kita obati. Ya. Yang pertama kita lakukan setelah ke dokter, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dengan USG dok, dengan ultrasound. Kita bisa menilai pembuluh darahnya, katupnya kita nilai dari bagian bawah sampai bagian katup atas di lipat paha. Nah, itu kita bisa nilai mana yang rusak. Kalau misalnya kita nilai refluksnya ada reflux ya atau katupnya terganggu, kita bisa melakukan tindakan operasi nanti. Ada pilihan-pilihannya. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita ultrasound, kalau dia derajatnya ringan, misalnya tidak ada kerusakan katup yang berat, hanya di bagian bawah saja, tapi di atasnya tidak ada kerusakan katup, menggunakan stocking bisa kita gunakan. Tetapi stocking itu jangan pernah dilepas. Artinya apa? Bisa seumur hidup dia menggunakan stocking kalau dia nggak mau operasi. Seperti itu dok. Siap. Oke, baik dokter. Tadi dokter sempat menyebutkan tentang tindakan operasi ya dok ya? Iya dok. Kira-kira untuk tindakan operasi untuk varises ini apa ya dok? Oke, tindakan operasi itu ada berbagai jenis yang bisa kita lakukan di Hermina Bekasi sini. Banyak pilihan-pilihan. Yang pertama tetap ada operasi konvensional namanya. Operasi konvensional itu operasi terbuka, di mana kita sebut dengan stripping vada vena. Ya, jadi kerusakan pada varises ini atau sivia ini venanya mengenai vena di bagian superficialis atau kita sebut dengan gridsa venous vena. Nah, vena itu ya kita stripping artinya apa? Kita buang venanya. Ya. Nah, insisinya nggak sepanjang kaki itu. Jadi insisinya bisa di atas dekat lipat paha dan di bagian bawah, tungkai bawah dekat mata kaki. Nanti kita tarik venanya. Nah, itu yang konvensional atau open surgery-nya. Yang kedua, kita bisa banyak sekali teknik-teknik endovenous namanya, endovenous treatment. Bisa dengan thermal dan non thermal. Kalau thermal itu menggunakan ablasi biasanya. Nah, jenis-jenisnya banyak, ada yang menggunakan ablasi atau kita sebut dengan EFLA, ada yang kita sebut dengan radiofrekuensi, dia punya alat membakar radiofrekuensinya, terus ada namanya microwave sekarang. Jadi ternyata microwave itu bukan hanya untuk memanggang roti atau memanaskan makanan, tapi itu bisa membuat pengobatan pada varises. Nah, itu yang endovenous thermal ablasi. Ada lagi yang disebut dengan non-thermal. Non-thermal itu apa saja? Bisa kita menggunakan glue, dok. Ada jenis glue yang bisa kita berikan untuk menutup vena superficial itu atau GSV itu sendiri. Tetapi beberapa pasien memang ada yang menyebabkan alergi. Karena kita meletakkan benda asing di pembuluh darahnya. Lalu ada lagi yang non-thermal lainnya. Apa saja itu non-thermal lainnya? Seperti ya ada namanya kita sebut dengan MOCA. Ya, dia seperti memberikan obat skleroterapi atau obat yang bisa menutup pembuluh darah itu. Nah, itu disebut dengan MOCA. Dan kalau misalnya ada pembuluh darah yang keluar-keluar di kaki itu atau kita sebut dengan varicose, ya cacing-cacing yang masyarakat awam bilang, itu bisa kita keluarkan, dok. Kita dengan melakukan namanya tindakannya plebektomi. Jadi diangkatin pembuluh darahnya, dibuangin semua. Dari yang tadinya besar-besar bisa mulus lagi kakinya. Jadi jangan khawatir, banyak pilihan yang akan kita berikan kepada pasien, mau yang dia minimal invasi, mau tanpa luka yang besar, bisa kita lakukan semua untuk dalam tata laksana varises ini. Baik dok, tadi setelah kita bahas penanganannya dok, nah misalkan pasien ini telah dilakukan tata laksana untuk varises. Nah, langkah apa sih dok yang diambil misalkan tidak ada pantangan-pantangan gitu dok setelah operasi atau setelah tindakan pengobatan varises dok? Oke, pada kasus varises yang sudah dilakukan tindakan operasi, kadang-kadang ada pertanyaan pasien seperti ini, dok bisa kambuh lagi nggak dok? Bisa kambuh lagi, karena apa? Beberapa kadang-kadang kita melakukan tindakan itu ada cabang-cabang kecil yang tidak terlihat dengan USG awalnya. Begitu kita tutup, dia mencari jalan keluar lagi. Makanya pembuluh darah ini karena dia bercabang-cabang. Betul, ya, dok? dia gesit dia. Dia mencoba mencari jalan keluar bagaimanapun untuk masuk ke saluran muara terbesarnya. Nah, kadang-kadang muncul lagi. Ya, jadi pencegahannya biasanya setelah operasi dia tetap menggunakan stocking. Beberapa rekomendasi ada yang nggak perlu, tetapi mungkin idealnya tetap kita menggunakan stocking minimal 2 minggu. Ya, kalau ditanya boleh nggak kita beraktivitas, boleh. Ya, sekarang sudah canggih operasi,
dengan endovenous laser treatment misalnya, ya dengan yang ablasi atau dengan laser yang masyarakat awam bilang, habis operasi besoknya dia bisa berolahraga. Mantap sekali. Mantap sekali. Jadi bisa lagi, apalagi dia atlet, bisa main bola, bisa bersepeda, ya. Misalnya dia hobi workout atau gym, dia boleh workout, nggak ada masalah. Tapi idealnya tetap menggunakan stocking pada saat aktivitas olahraga tersebut. Nah seperti itu. Pencegahan lainnya tetap kalau dia obesitas, turunkan berat badan, ya, supaya tidak kambuh. Kalau dia kurang olahraga, exercise-nya maksimalkan lagi. Artinya apa? Dia harus konsisten, ya. Karena apa? Selain untuk mencegah terjadinya varises berulang, ya dia akan menguatkan otot-otot pada pasien, itu penting. Berarti semua jenis olahraga boleh dok untuk penderita varises ya dok? Nggak ada apa, nggak ada kekhususan tertentu ya dok? Tidak ada kekhususan khusus. Oke, siap. Ngomongin olahraga nih, kalau dokter sendiri olahraganya apa dok? Kalau saya banyak sebenarnya dokter Ana olahraganya, saya hobi olahraga. Ya, yang pertama saya senang main sepak bola, ya. Yang kedua saya main basket juga. Jadi biasanya saya seling-seling tuh. Sekarang mungkin karena kesibukan sudah mulai praktek, udah mulai operasi, main bola kadang-kadang hari Minggu agak sulit ya dok. Karena praktek Senin atau operasi sampai Sabtu, Minggunya hari keluarga, kadang-kadang kebentrok kan. Jadi saya biasanya di hari-hari kosong itu saya selang-seling main basket. Biasanya saya lari pagi, ya, aktivitas lari. Ya mungkin saya senang lari juga. Untuk aktivitas saya senang untuk olahraga sport lah. Seperti itu dok. Siap. Oke sahabat Hermina, setelah selesai perbincangan kita bersama Dr. Fabian. Sampai bertemu di bincang-bincang selanjutnya. Dah.